Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang penuh berkah, kembali Allah izinkan kita berkumpul, bermajlis, yang insya Allah setiap langkah kaki kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan segala kekurangan dan kekhilafan yang kita miliki, yang kita lakukan, tidak diharamkan Allah untuk bisa membersamai Nabi kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan membaca dan membahas kitab Risalah Adab Sulukil Murid, sebuah kitab yang sangat sederhana, tipis, tetapi ia menjadi petunjuk, pengarah bagi kita yang ingin menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya saja risalah, ya. Kalau risalah itu surat lah, bukan buku. Kalau buku itu kitab namanya. Kalau risalah itu surat, artinya tipis tetapi penting sekali. Risalah adab, adab yakni etika-etika, suluk perjalanan. Murid adalah orang yang ingin menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, di bulan lalu, kita mendapatkan satu nasihat yang sangat penting, di mana seorang murid seyogyanya bahkan wajib semampu mungkin menjaga anggota tubuh ini dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyak nasihat yang kita jelaskan dan uraikan pada pertemuan yang lalu, ada satu nasihat yang sangat menarik. Apa kata beliau? Seorang murid itu jangan sampai melihat dunia dengan pandangan istihsan, ta'ajjub. Maksudnya Ustaz, seorang murid itu jangan sampai melihat dunia dengan pandangan takjub, dengan pandangan kagum, dengan pandangan terkesima dengan dunia. Kalau bahasa orang Jawanya, jangan gumunan. Jangan. Maksudnya gimana Ustaz? Seorang murid ya, ketika dia punya teman datang pakai mobil mewah, itu jangan wah bagus, ini keluaran terbaru. Begitu pandangan itu melihat dunia dengan takjub, dia akan mengirimkan energi kepada hati. Apa yang dikirimkan? Oh, hati pemilikmu, yaitu si dia, senang dengan mobil itu, dia minta, dia berharap punya juga seperti itu. Dan sejak itu hati menangkap informasi itu, dan dia akan menginstruksikan anggota tubuh ini bekerja keras untuk mendapatkan dunia itu. Dan sejak itulah anggota tubuh sedang sibuk akan tersibukkan untuk mendapatkan dunia itu. Itu kalau satu yang dilihat. Kalau ngeliat mobil takjub, ngeliat rumah besar takjub, nanti sudah punya rumah ngeliat sawah orang subur takjub lagi. Akhirnya apa? Hati ini, mata ini hanya mengirimkan informasi, energi,
kepada hati. Apa? Hati, itu pemilikmu senang betul punya sawah kayak begitu. Kalau begitu, instruksikan tangannya, kakinya, anggota tubuhnya, pikirannya untuk mewujudkan itu. Dan akhirnya apa? Orang ini hidup dengan tulul amal. Apa tulul amal, Ustaz? Dengan angan-angan yang gak ada habisnya. Akhirnya dia gak bisa sibuk dengan Allah. Bagaimana hati yang mau dekat dengan Allah setiap hari takjubnya dengan dunia? Sehingga ya pesan yang minggu lalu, kalau melihat dunia gimana Ustaz? Melihat sesuatu orang punya rumah bagus atau punya biasa saja. Begitu ada orang punya mobil baru, biasa saja. Karena begitu kita rendahkan dunia di hati kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang tinggi di atas dunia ini. Pak Ustadz, Pak Gubernurnya minta cepat datang Pak Ustadz. Oh iya Pak, saya habis pengajian saya langsung meluncur. Saya pikir, wah kalau saya berangkat pakai mobil nggak keburu nih, macet Palembang, pakai motor. Dibawa, diantarkanlah sama salah satu murid ya, salah satu yang ngaji sama kita. Wah, begitu masuk Geria Agung, rumah dinasnya kan besar Pak ya. Berderet itu Pak, mulai dari depan gerbang sampai ke rumah istana itu mobil-mobil para kepala dinas, bupati, macam-macam. Ya, mulai dari tamunya dari gubernur, bahkan gubernur dari beberapa provinsi pun datang mewah. Kita datang pakai motor. Karena ngejar waktu, saya langsung sampaikan, berbisik di telinga murid saya, hati-hati takjub dengan dunia ini. Akhirnya apa? Begitu kita parkir, dunia mah inilah dunia ini. Apa baik? Mah inilah dunia itu. Mobil, kaget mati gak lo ngomong ini. Sama baik dengan kita. Ninggal dulu lah. Ninggal dihisab oleh Allah. Nah, baru kita tahu rupanya tidak begitu penting punya. Karena khawatir kalau begitu lihat Land Cruiser keluaran tahun berapa ini. Sudah, hati itu sudah mulai sibuk, Pak. Sudah mulai sibuk. Dan itu pesan yang sangat penting. Apalagi hidup di tengah banyak artis memamerkan kekayaannya. Si artis ini mamernya biasa saja, si ini biasa aja, ketangkap juga ujung-ujungnya. Yang penting sholat, yang penting berbakti sama orang, yang penting harta yang kita dapat halal, daripada punya Rubicon tapi bukan punya dia. Iya, nggak bayar pajak lagi. Iya, lebih baik mencukupkan dengan apa yang halal, barakah, bahagia dengan keluarga, taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna doa yang diajarkan, Allahumma ja'alid dunya tahta aydina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku dan jangan jadikan dunia di hatiku. Artinya bukan berarti kita suruh jadi orang miskin, bukan. Silahkan kalau mau jadi orang sukses, mau jadi orang, tetapi letakkan itu di tangan, jangan letakkan itu di hati. Karena kalau hati sudah sibuk dengan dunia, maka hati tak bisa sibuk lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ruang lagi untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ya sekelumit tentang nasihat yang kita dapat pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan mendapatkan satu nasihat baru bagi seorang murid. Kata beliau, pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin kullama ahdatha tawadda wa shalla rak'atain. Kata beliau, seyogyanya seorang murid itu senantiasa dalam kondisi suci, berwudu. Setiap kali batal, upayakan untuk berwudu. Syukur-syukur ditambah dengan dua rakaat sunnahnya wudu. Ini nasihat ini Pak, nasihat dari beliau, seorang murid yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya itu menjaga wudunya. Batal, jadi jangan dikesankan wudu itu sebatas disyariatkan saat mau sholat saja. Bapak mau ke kantor, mau ke pasar, mau kondangan, upayakan dalam kondisi berwudu. Kenapa Ustaz? Banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Di antaranya dapat mendatangkan mahabbatullah,
kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan menjaga kesuciannya. Artinya apa? Kalau kita ke kantor, kita ke tempat kerja, ke pasar dalam kondisi wudu, itu artinya kita berada dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun ninggal di jalan, ninggal dalam keadaan suci dan dicintai Allah. Kalaupun kita ada usaha, usahanya pun barokah karena kita lakukan itu dalam kondisi menjaga wudu. Itu yang pertama, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wudu akan memberikan cahaya kelak di hari kiamat. Suatu hari para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau pernah melihat wajah kami? Pernah melihat wajah kami sehingga engkau mengenali kami ketika nanti kami dikumpulkan dengan seluruh manusia sejak dari Bani Adam sampai hari kiamat, engkau mudah mengenali kami. Kami ingin bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana cara engkau mengenali umatmu yang beriman kepadamu sedangkan engkau tak pernah berjumpa dengannya?" Maksudnya bagaimana Rasulullah mengenali kita, umatnya yang iman sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah lihat wajah kita. Kata Rasulullah, mudah untuk bisa mengenal umatku. Kata beliau, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku akan dibangkitkan di hari kiamat, dipanggil di hari kiamat di padang mahsyar dengan wajah yang bercahaya, ghurran muhajjalin. Dari mana cahaya itu ya Rasulullah? Min atharil wudu, dari bekas cahaya wudu. Dan kalimat ghurrah itu Pak, ya, ghurrah muhajjalin itu seperti kalau kita pernah melihat ada seekor kuda yang berwarna hitam total mulai dari buntut sampai kepala. Biasanya kuda itu nanti ada warna putih di keningnya, di bagian jidatnya itu ada warna putih, padahal yang lainnya hitam. Kata Nabi, umatku akan seperti itu nanti di padang mahsyar. Ketika banyak umat berwarna hitam dan gelap, umatnya bercahaya. Umatnya bercahaya. Dari mana cahaya itu? Dari bekas wudu, sehingga Nabi bisa mengenali kita. Maka bagi kita yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, meski wajibnya itu cuma sekian, sedikit, itu sudah cukup. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i juga sunnahnya itu sempurna. Itu kan standar minimal saja. Kalau bisa sampai sempurna, selama itu memungkinkan, lakukan semuanya. Kenapa Ustaz? Karena kalau cuma sedikit, takut lampunya kelip-kelip nanti dia. Kata Nabi itu, umat saya bukan lampunya kelip-kelip itu. Tapi kalau full, insya Allah jadi patromak, kelihatan jelas. Ya, sempurnakan wudunya, tarik lagi ke depan. Ya, selama itu memungkinkan, lakukan. Itu yang kedua, akan menjadi cahaya. Yang ketiga, ya, namanya seorang murid yang ingin menggapai ridha Allah. Kita dalam proses berjalan menuju Allah kan naik turun iman, ya, kadang naik, kadang melakukan dosa. Wudu salah satu media untuk menggugurkan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, maka akan berguguran dosa itu dari tubuhnya, bahkan dosa itu keluar dari ujung jari jemarinya. Ya salah, bapak wudu itu Pak sedang gugurkan dosa. Bagian mata, di bagian kepala, itu semua menggugurkan dosa. Yang keempat, akan dibukakan pintu surga bagi orang yang membaca doa setelah wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selesai wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal
hirin. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca doa itu setelah wudu yang sempurna, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga dan silahkan masuk dari pintu mana yang dia mau. Hebat sekali wudu ini, Pak. Dibukakan pintu-pintu surga dan silahkan dari pintu mana dia mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ya ibadah yang luar biasa atau pahala yang bisa kita dapat dari menjaga wudu ini. Andaikan dari majelis ini, Pak, nggak ada yang Bapak pahami, saya nggak ada kesinggung dan nggak merasa rugi. Yang penting sejak keluar dari majelis ini ada komitmen untuk menjaga wudu. Ke kantor berwudu dulu, ke pasar berwudu dulu, kondangan bila perlu berwudu dulu, mau tidur berwudu dulu. Begitu batal langsung wudu. Ya. Dan kemudian beliau menambahkan nasihat, wa in kana mutaahhilan wa ata ahlahu falyubadir bil ightisali minal janabati fil waqti. Kalau seorang murid itu merupakan orang yang sudah punya keluarga, kemudian baru saja melakukan hubungan suami istri, segera ambil atau mandi, segera mandi, dan jangan dalam kondisi janabah berlarut-larut. Ya, bahkan kalau memang ngantuk betul, karena mungkin melakukannya di malam hari dingin, minimal sebelum tidur ambil wudu. Kalaupun tak sanggup untuk mandi, nanti mandinya sebelum subuh. Ya, agar jangan sampai tidur dalam kondisi janabah murni. Ya. Wala yamkuthu junuban, dan jangan sampai berlarut-larut dalam kondisi junub. Ya. Kenapa Ustaz? Ya, banyak sebabnya. Di antaranya dia tidak lagi bisa baca Quran, ya, dan lain sebagainya. Walaupun orang junub itu tidak najis, ya, bukan berarti dia tidak boleh berbicara, tidak boleh. Suatu hari Rasulullah pernah bertemu dengan sahabat Abu Hurairah dari kejauhan. Begitu Abu Hurairah melihat Rasulullah, lari dia ke tempat yang lain. Kata Nabi, ngapain kau lari? Besoknya ketemu, kemarin kenapa ngelihat saya langsung lari? Aku junub ya Rasulullah. Malu mau ngobrol sama Nabi, posisinya masih junub. Kata Rasulullah, al-mu'min la yanjus, seorang mukmin itu tidak akan najis. Seorang mukmin itu tidak akan najis. Ya, jadi muslim itu insya Allah tidak najis, tetapi dengan kondisi junub banyak menghalangi dia untuk mendapatkan kesempurnaan, termasuk berzikir. Karena berzikir itu afdalnya dalam kondisi suci, walaupun tidak harus dalam kondisi suci. Kemudian kata beliau, wa yasta'inu ala dawamit taharati biqillatil akli fa innal ladzi yukthirul akla yaqa'u lahu al hadatsu katsiran fatashukku alaihi al mudawamatu ala at taharah wa fi qillatil akli aidan ma'unatun 'ala as-sahri wa huwa min akadi wadhaifil iradah. Kata beliau, agar membantu wahai murid, jika kamu berkomitmen, bertekad kuat untuk menjaga wudu, ketahuilah, kata beliau, kurangi makan, kurangi makanmu, kurangi minummu. Ya, jangan berlebihan, karena itu akan membantumu untuk menjaga wudu. Karena orang yang banyak makan, orang yang banyak minum akan mudah hadas, akan mudah buang hajat, akan mudah buang angin dan lain sebagainya. Sehingga kamu nanti kesulitan bisa menjaga kesucian itu. Terlebih dalam mengurangi makan, porsi makan itu dapat membantumu bisa berlama-lama berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang sudah makan kenyang, apalagi sampai nggak bisa napas, apalagi yang mau disebut, baru baca Quran 5 menit sudah ngantuk itu. Ya, kurangi makan. Dan kurangi makan itu sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu saking mengurangi makannya sampai menaruh batu di bawah lambungnya, menaruh batu yang diikat di perutnya, ya, menahan lapar. Suatu hari Rasulullah SAW
keluar di malam hari, berjumpa malam Pak, sudah jam 12-an malam ini, sudah siang, sudah tengah malam, berjumpa dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Ditanya oleh Rasulullah, ma akhrajakum as-sa'ah, apa yang membuat kalian keluar di malam hari jam segini, ngapain di luar? Apa jawaban dari sahabat Abu Bakar dan Umar? Akhrajanal ju' ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah, lapar yang membuat kami keluar dari rumah. Kemudian dua sahabat itu bertanya balik kepada Rasulullah, ma akhrajaka as-sa'ah ya Rasulullah, lalu apa yang membuatmu keluar dari rumahmu di malam hari ini ya Rasulullah? Sama, akhrajani alladhi akhrajakuma, yang mengeluarkanku adalah yang mengeluarkan kalian berdua. Aku lapar juga. Nabi loh Pak. Akhirnya bertiga sahabat itu berjalan, berjumpa dengan sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa sahabat Abi Ayyub Al-Ansari ini Pak? Ini sahabat yang sangat istimewa. Sahabat yang rumahnya pertama kali diminapi Rasulullah ketika tiba di Madinah. Itu sahabat Abi Ayyub yang rumahnya dipilih Nabi untuk tempat tidur. Itu sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Satu-satunya sahabat yang dikubur di Istanbul. Itu sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Ketika melihat para Rasulullah bertiga sedang keluar, ditanya, pada ngapain kok pada keluar jam segini? Ya, jawab, lapar ya Rasulullah, mampir ke rumah kami. Begitu mampir, dihidangi makan dan sebagainya, kemudian berterima kasih. Dua sahabat dan Rasulullah itu kemudian pamit. Terlihat Nabi itu nangis. Nabi menangis. Ya biasanya orang habis makan kan senang ya, alhamdulillah ya Rasulullah sudah menunjukkan rasa terima kasihnya, senangnya, syukurnya, tapi beliau nangis. Ditanya oleh para sahabat, wa ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu nangis ya Rasulullah? Kata beliau, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Beliau mengutip ayat dalam ayat yang kami baca dalam salat tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di ujung ayatnya, la tus'alunna, pasti kalian akan ditanya oleh Allah, yauma idzin, di hari kiamat nanti, anin na'im, atas seluruh nikmat yang kita peroleh. Itu ada pertanggungjawabannya. Artinya apa? Makanan yang baru saja kita makan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ya Allah. Makanya saya sisipkan satu nasihat ini Pak, buat saya dan kita semua. Kebiasaan yang sangat buruk, sangat kondangan. Saat kan prasmanan Pak ya, daging ambil, ayam ambil, udang ambil, ya, apalagi Pak, rendangnya nih ambil. Begitu dimakan cuma sedikit, setengah dari makanannya di bawah kursi. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah akan tanya itu. Allah akan tanya setiap potongan daging, setiap potongan buah, setiap potongan sayur yang diambil tapi dibuang secara mubadzir. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada pertanyaannya semua. Berat Pak hisabnya. Berat. Itu Nabi Pak. Dan saking laparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meletakkan batu di bawah lambungnya yang diikat. Suatu hari musuh sepakat untuk menyerang kota Madinah, dan saat itu sedang dalam kondisi paceklik. Perang ini dikenal dengan perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Jadi Rasulullah manggil seorang sahabat yang asalnya dari Persia, bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya Persia. Ya Salman, di kampungmu sana di Persia, kalau kita diserang begini, posisi sedang paceklik, apa yang kalian lakukan? Oh, kalau kami ya Rasulullah biasanya buat parit agar musuh tidak bisa masuk. Kalau mereka maksa masuk, kita bisa serang dari dalam. Oh, akhirnya dibuatlah Khandaq itu Pak, besar ya. Tanah di Arab itu bukan tanah kayak kita, pacul bisa, batu Pak. Tanahnya keras. Rasulullah ikut. Ketika memecahkan batu demi batu, ada satu batu yang tidak sanggup dipecahkan siapapun. Akhirnya Nabi dipanggil dan Nabi berkata, berikan aku palu besar. Begitu Rasulullah memukul batu besar itu, terangkat
tersingkap sedikit baju Rasulullah dan terlihat ada batu yang melilit di perut Rasulullah. Dilihat oleh seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Sedih beliau, nabinya kelaparan, nabinya menahan lapar. Akhirnya apa yang dilakukan? Jabir langsung pulang ke rumah, berkata kepada sang istri, wahai istriku, tak sanggup aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan lapar, sehingga ia talikan batu itu di bawah lambungnya. Ada apa di rumah? Apa yang bisa kita masak untuk Rasulullah? Kata beliau, ada kambing, anakan kambing, ada sedikit gandum, ya sudah kita masak. Singkat cerita dimasak, diolah, yang satu dimasukkan tungku, yang satu dimasukkan wajan. Kemudian sang istri berkata kepada sang suami, panggillah Rasulullah dan beberapa sahabat saja, jangan banyak-banyak, makanannya cuma sedikit. Akhirnya datanglah sahabat Jabir ini, karena yang diundang cuma sedikit sedangkan sahabat itu jumlahnya banyak. Berbisiklah, berbisik kepada Rasulullah, Rasulullah, berkenankah engkau ke rumah kami? Ada apa? Istriku sudah masak ya Rasulullah untukmu. Oh begitu, baik. Wahai para sahabat, sahabat dipanggil sama Rasulullah, ini sahabat kita punya makanan. Alhamdulillah, ayo kita berangkat. Rasulullah 2 orang 3 orang aja, nah ketar-ketir dia Pak, karena Nabi mengundang semua sahabat, sedangkan makanan cuma sedikit. Lari sahabat Jabir Pak, sambil lari dipesenin sama Nabi, kasih tahu istrinya, dagingnya jangan dikeluarin dari wajan, rotinya jangan dikeluarkan dari tungku. Sambil lari ketar-ketir, wah celaka istriku, ada apa? Nabi ngundang semua orang, Nabi ngundang semua orang. Akhirnya datang Nabi Muhammad beserta seluruh sahabat saat itu. Tapi sang istri dengan tenang berkata, adakah pesan dari Rasulullah? Ada, jangan dikeluarkan dagingnya dan ditambahkan kuahnya, dan jangan keluarkan dari wajan. Begitupun dengan rotinya ditungku, jangan dikeluarkan. Setibanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat ngantri Pak, panjang. Nabilah yang membagikan makanan itu, dan disebutkan seluruh sahabat mendapatkan jatah daging dan seluruhnya kenyang, tak berkurang sedikit pun yang ada di wajan. Dan itu mukjizahnya Rasulullah SAW, taktsirut ta'am. Rasulullah memiliki kemukjizatan memperbanyak makanan, dibagi semuanya dapat, dan masih tersisa barulah Rasulullah makan. Kemudian berkata kepada Jabir bin Abdullah dan istrinya, bagikan ini untuk keluargamu, masih tersisa. Luar biasa. Dan kisah ini, kisah yang kami ceritakan ini diabadikan dalam salawat burdah. Mungkin Bapak pernah dengar salawat burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu ada satu baitnya itu Pak, zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtaka qadamahu ad-durra min warami wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami wa shadda min saghabin. Dan Nabi Muhammad menali kuat karena lapar. Ahsya'ahu, ususnya, lambungnya, perutnya, wa tawa, dikelilingi tali di perutnya, tahtal hijarah, dengan sebuah batu, kashhan mutrafal adami, di bawah perutnya yang berkulit lembut. Seorang nabi Pak, lapar, ya, di bawah. Dan itu merupakan da'bus salihin, orang-orang saleh. Dan itu pesan dari beliau, wala yambaghi, kata beliau, dan tidak seyogyanya lil muridi alla ya'kula, walladhi yambaghi lil muridi alla ya'kula illa infaqah. Seyogyanya seorang murid tidaklah makan kecuali karena lapar. Wala yanamu illa an ghalabah, dan tidak tidur kecuali betul-betul kantuk. Wala yatakallamu illa fi hajatin, dan tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Tidak makan kecuali lapar, tidak tidur kecuali ngantuk.
dan tidak berbicara kecuali dia tahu bicaranya ini ada manfaatnya. Kalau pengen dapat ridha Allah, begitu SOP-nya. Kemudian kata beliau, la yukhalitu ahadan, dan jangan sering-sering duduk sama orang yang dalam duduk bersama mereka tidak ada faidah, hanya omong kosong. Waktu ini terlalu mahal untuk kita habiskan dengan orang-orang yang nggak ada manfaat duduk dengan dia. Kemudian kata beliau, waman aktsaral akla, barang siapa yang makannya banyak berlebihan, qasa qalbu, hatinya akan keras, wa thaqulat jawarihuhu 'anil ibadah, dan anggota tubuhnya akan lesu, berat untuk beribadah. Ya, kita tahu Pak, orang kalau sudah makan kenyang, akhirnya apa Pak? Tidak sanggup lagi sholat, tidak sanggup. Nanti di bulan Ramadan jadi contoh Pak ya. Kalau buka puasanya ngebalas dendam, tarawehnya sudah gini Pak, taraweh. Tapi kalau ya saat berbuka bisa dikontrol, hanya menahan lapar dan haus, insya Allah tarawehnya pun akan baik, akan semangat. Kemudian kata beliau, barang siapa yang makannya banyak hatinya keras, dan kalau sudah kemudian anggota tubuhnya akan berat untuk beribadah, wa kasratul akli tad'u ila kasratin naumi wal kalam, dan makan yang banyak berlebihan itu akan mengundang rasa kantuk, tidur, dan banyak berbicara. Wal murid, nah ini dia. Dan seorang murid, idza kathura naumuhu, gara-gara makan kemudian dia banyak tidur, wa kalamuhu, banyak bicara, sarat iradatuhu suratan la haqiqatan laha, la haqiqata laha. Ya, kalau seorang murid ini, beliau sedang menasihati orang yang memang betul-betul pengen menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kurangi makan yang berlebih, karena kalau orang sudah makan berlebih dia akan ngantuk, dan kalau sudah ngantuk tak bisa lagi berzikir dan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu kalau dia kerjanya hanya tidur dan sebagainya, maka keinginannya untuk menggapai ridha Allah hanyalah bungkus saja, tidak ada sesungguhnya. Tetapi Nabi kemudian beliau pengarang kitab menutup dengan satu hadis yang sangat penting, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan lainnya. Ma mala'a ibnu Adam, ya, tidaklah manusia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari ia memenuhi perutnya. Hasbu bani Adam, cukuplah bagi bani Adam itu luqaimatun, beberapa suapan saja, yuqimna sulbah, sebatas untuk bisa menegakkan punggungnya. Cukuplah makan yang sebatas untuk menegakkan punggungnya, fa in kana la mahalah. Tetapi kalau memang pengen makan agak banyak, istilahnya ya tidak sekedar beberapa suapan, kata beliau, kalau ini solusi Pak ya, fa thuluthun li ta'ami, sepertiga perutnya untuk makan, wa thuluthun li syarabih, sepertiga untuk minum, wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga untuk nafas. Jatah nafas ini yang sering diambil Pak. Jatah nafas yang sering akhirnya makan sampai sini, nafasnya gimana Pak? Sudah. Dari sini ada 3 orang Pak. Ada 3 jenis kondisi orang makan itu Pak. Yang pertama, makan yang berlebihan sampai nggak bisa nafas, dan ini tidak pantas bagi seorang murid. Yang kedua, makan hanya sebatasnya saja, hanya sebatas untuk bisa menegakkan tubuhnya, untuk bisa melanjutkan ibadah dan beraktivitas. Yang sedang-sedang adalah yang membagi perutnya dengan 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Jangan sampai nafas ini diambil jatahnya untuk minum. Sudah makan nasi padang, tambah jus, nambah bakso, sudah nggak ada lagi tuh nafasnya, ya. Dan jika itu yang terjadi, maka keinginannya menggapai ridha Allah hanyalah bungkus dan bukan yang sesungguhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ dulu.
ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan Pak, ada yang mau tanya? Baik, jika tidak ada pesan yang bisa dibawa pulang, dan ini bagi yang tidak hadir pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada di YouTube atau Facebook Masjid Ad-Du'a, karena ini ilmu silsilah, ya, bukan satu majelis bisa dipakai saja kemudian yang lain tidak. Dia merupakan SOP, ya, bagi kita. Jangan sampai berjalan menuju Allah ini Pak yang nuntun nafsu. Lagi semangat ngaji, lagi pengen nggak ngaji, lagi pengen baca Quran. Lah itu namanya menghamba sama Allah dengan nafsu itu. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menuntun, tidak ada jalur urutan yang harus dia lakukan. Dan akhirnya apa? Akhirnya hijrahnya tidak maksimal. Orang yang hijrah, kalau kita masih ingat pesan beliau pertama, begitu hijrah, yang harus dihilangkan dari hati adalah seluruh, kata beliau, adalah dosa, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah taubat, nah kalau taubat ini insya Allah rata-rata, kalau dulunya adalah ahli maksiat, dulunya lalai dengan Allah, kemudian dia hijrah, insya Allah rata-rata taubat Pak. Tapi setelah taubat ini langkahnya apa? Banyak diantara kita memperbanyak ibadah, padahal langkah pertama adalah mengosongkan hati dari benci sama orang, ya, mengosongkan hati, ya, dari sombong sama orang. Kenapa? Kalau tidak begitu, nanti cuma beda bungkus saja. Tadinya sombong dengan kemaksiatan, pindah jadi sombong dengan ketaatan, sama saja, sama-sama sombong. Malah makin susah diobatin. Semenjak ibadah, semenjak rajin hijrah, merasa lebih hebat, merasa lebih dekat dengan Allah, yang lainnya kayaknya jauh semua, cuma dia yang dekat sama Allah. Akhirnya kenapa? Karena ibadahnya, hijrahnya tidak dituntun, ya, dengan tuntunan sesuai dengan syariat. Dan yang terkhusus untuk majelis ini ada dua pesan yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, jaga wudu, ya, jaga wudu. Apalagi saya membaca satu hadis yang luar biasa sekali bagi saya Pak. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak akan sanggup orang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Artinya apa Pak? Kalau kita mampu menjaga wudu, itu tanda keimanan kita baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi makan. Anak-anaknya dididik, kita semua dididik untuk makan secukupnya saja. Kalau terasa sudah lebih, berhenti, ya, lebih berhenti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.